Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Laila Nur Latifah, Katalibah fi syubatil lughatil arabiyyah wa adabiha. Aku muhuma uridu an asyhalakum anil jumlah fi'liyah litulab fi qismis saminah fi madrasatil mutawasithah. Thayyib. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan tentang jumlah fi'liyah, mari kita ingat-ingat lagi ada berapa jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Contohnya, Ahmad yaqra'ul qissah fil maktabah. Kalimat Ahmadnya menjadi mubtada yang berbentuk isim alam atau nama orang. Lalu lafadz yaqra'u kedudukan sebagai khabar berbentuk fi'il. Nah, setelah kita ingat-ingat tentang jumlah ismiyah, kita lanjutkan ke pembahasan saat ini, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bisa dibentuk dari jumlah ismiyah. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Seperti itu. Bagaimana cara merubah dari bentuk jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah? Mudah saja. Caranya begini. Kalimat contoh yang tadi, Ahmad yaqra'ul qissata fil maktabah. Kita ambil lafadz Ahmad. Lafadz Ahmad yang tadinya berkedudukan sebagai mubtada, kita pindahkan ke depan. Lalu lafadz yaqra'u yang tadinya berkedudukan sebagai khobar, kita pindahkan ke belakang. Ayo, mari kita pindahkan. Set, pindah. Udah. Nah, setelah bentuknya seperti itu, maka kedudukannya jadi berubah pula. Yaqra'u menjadi fi'il yang artinya kata kerja, dan lafadz Ahmadu menjadi fa'il yang artinya pelaku. Seperti itu. Setelah kita mengetahui pengertian jumlah fi'liyah dan contohnya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada beberapa unsur yang pada umumnya terdapat pada jumlah fi'liyah. Tadi kita ingat-ingat lagi, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Nah, lalu apa aja unsur-unsur yang sering muncul dalam jumlah fi'liyah? Yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Yang pertama, fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang dilakukan oleh seseorang ataupun banyak orang. Jadi, banyaknya orang yang mengerjakan pekerjaan itu akan mempengaruhi bentuk dari fi'il itu sendiri. Apa contoh fi'il? Fi'il itu contohnya lafadz yaqra'u yang artinya membaca, lalu yadhabu yang artinya berangkat, lalu yarji'u yang artinya pulang, lalu yaktubu yang artinya menulis, lalu yadrusu yang artinya belajar. Seperti itu. Lalu yang kedua, fa'il atau pelaku. Pelaku yang mengerjakan pekerjaan tadi. Kerjaan itu yaitu fi'il. Yang mengerjakannya adalah fa'il. Biasanya fa'il itu berupa nama orang ataupun nama profesi yang menunjukkan seseorang juga. Seperti kalau nama orang seperti Ahmad, Fatimah, Maryam, Muhammad, dan masih banyak lagi.
Lalu profesi itu seperti tolib yang artinya siswa, lalu mudaris yang artinya pengajar, falah yang artinya petani, lalu ustadz, ustadzah, bisa juga seperti itu. Lalu yang ketiga ada maf'ul bih yang artinya objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan, fa'il yang mengerjakannya, fi'il pekerjaannya, dan maf'ul bih adalah objek yang dikenai pekerjaan. Seperti itu. Lalu mengenai maf'ul bih ada pembahasan selanjutnya. Ada keterangan-keterangan yang menyertai maf'ul bih. Yang pertama, fi'il atau kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih atau objek disebut fi'il muta'adi atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut kata kerja transitif. Lalu yang kedua, fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih disebut dengan fi'il lazim atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata kerja intransitif. Lalu yang ketiga, maf'ul bih ini jika bentuknya mufrad atau tunggal maka harokatnya fathah. Seperti itu. Lalu ada beberapa contoh dari fi'il muta'adi atau dalam bahasa Indonesia disebut kerja transitif. Yang pertama, fi'ilnya yadrusu thalib yang artinya seorang siswa belajar. Belajar apa? Belum lengkap kalimatnya. Dilanjutkan dengan maf'ul bih. Di sana disebutkan al-lughatal arabiyah. Berarti siswa itu belajar bahasa Arab. Lalu yang kedua, fiilnya ada taftahu Fatimah yang artinya Fatimah membuka. Membuka apa? Gak jelas kan? Lalu dijelaskan oleh maf'ul bih. Taftahul Fatimah al-baba. Fatimah membuka pintu. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada lagi. Yang ketiga, yakulu Muhammad. Nah, Muhammad memakan. Makan apa? Belum jelas kan? Nah, yakulu Muhammad al-khubza. Muhammad memakan roti. Seperti itu. Lalu ada lagi contoh-contoh fi'il lazim atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja intransitif. Tarji'ul ummu, ibu pulang. Meskipun tidak ditambah keterangan lagi, kita sudah mengerti kalau ibu pulang. Pulang dari mana aja, pulang pasti ke rumah gitu. Nah, dari kalimat itu kita sudah mengetahui kalau ibu pulang. Sebenarnya gini juga udah jelas gitu, tapi seringkali ditambahkan pelengkap lain seperti ini. Yarji'un ummu minasyuk, ibu pulang dari pasar itu. Lalu yang kedua ada yakumu Ahmad. Ahmad berdiri. Udah gitu pun cukup kan? Yakumu Ahmad sudah menjawab pertanyaan sedang apa Ahmad? Ahmad sedang berdiri. Sudah gitu pun cukup. Tapi bisa juga ditambahkan dengan kata yakumu Ahmad amamal fasli. Ahmad berdiri di depan kelas. Tapi amamal faslinya bukan sebagai maf'ul bih. Itu hanya keterangan pelengkap saja. Itu hanya pelengkap yang berbentuk keterangan, bukan maf'ul bih atau objek. Yang ketiga yaitu yajri al-talib, artinya seorang siswa sedang berlari. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui semuanya tentang jumlah fi'liyah, kita sebutkan lagi beberapa contohnya. Contoh yang pertama ada yadrusu talib adar sadini yang artinya siswa belajar pelajaran agama. Yadrusu sebagai fi'il, al-talibu sebagai fa'il, dan adar sadin sebagai maf'ul bih atau objek. Yang kedua, ada kalimat tarji'ul mudarrisah ila sof marratan saniyah. Artinya, ibu guru kembali lagi ke kelas. Tarji'u menjadi fi'il atau kata kerja
Al-madrasah menjadi fa'il atau pelaku. Lalu yang ketiga, ada kalimat Ya'malu Ahmad al-wajib al-manzil. Artinya, Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah. Ya'malu menjadi fi'il atau kata kerja, Ahmad menjadi fa'il atau pelaku yang berupa isim alam atau nama. Lalu yang terakhir ada kalimat Aqra'ul kitab fil maktabah. Aku membaca buku di perpustakaan. Aqra'unya menjadi fi'il sekaligus fa'il. Al-kitabahnya menjadi maf'ul. Khalas, semuanya sudah selesai. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.